Dinda ngomong sampai orang tahu bahwa aku mau menikahin. Ini nggak berani. Ini nggak bantuin kan? Jodohku 3 juta nanti. Jadi guys, sampai hari ini tuh wacana-wacana aja. Nggak wacana, Pipi tuh nggak percaya banget. Ya udah terserah Pipi lagi nanti ya. Coba buktikan dong. Ya kan dia lagi lockdown, nggak bisa dia kesini. Bener ya? Itulah gaya Anang Hermansyah saat menantang Atta Halilintar untuk membuktikan cintanya kepada putri sulungnya Aurel. Jika memang serius sayang, cinta, dan ingin menjadikan Aurel sebagai istrinya, Atta harus segera mewujudkannya. Jangan cuma wacana saja, Atta pun menerima tantangan Anang. Di masa tanggap darurat dan pemberlakuan sosial berskala besar, Atta dengan gagah berani mendatangi istana keluarga A6 yang sedang di lockdown akibat pandemi COVID-19. Ada apakah gerangan Atta datang ke rumah mewah keluarga A6? Benarkah hanya untuk membuktikan keseriusan cintanya kepada Aurel, sekaligus menjawab tantangan sang pipi Anang Hermansyah? Ini bunga langka banget dan warnanya ungu semua guys. Wah, ini jarang guys. Sebanyak-banyaknya butir dan ini bukan hanya dari satu toko guys, dari berbagai-bagai toko biar dapetin warnanya sama ini guys. Ini satu-satu ya Pak? Satu-satu dan dari 100 toko. Kita makan bareng. Yaudah ini bunga aku masa nggak diterima, jahat banget kamu parah. Nggak mau, itu soal bunga dari aku dibalikin lagi. Mungkin dia ya rindu itu berat ya guys. Tak hanya bunga spesial, Atta Petir juga memberikan hewan peliharaan kesayangannya untuk Nur Petir, yakni sepasang kura-kura bernama Anu Ani. Ya, selain hati dan hewan kesayangan, Atta Aurel ternyata juga sudah punya panggilan kesayangan, Atta Petir dan Nur Petir. Kok Nur selalu dia ngomong ini. Lucu banget, buat aku dong, ya Allah. Katanya buat dia dong satu. Ini adalah yang cowok guys. Ini namanya Anu. Hai Anu. Nah ini namanya si Ani. Ani dan Anu. Ini anak-anak kesayangan aku guys. Aku seneng banget ngerawat mereka. Oh my god, aku pengen banget ini loh, kura-kura loh. Anu Ani namanya. Ani. Kamu harus bisa ngerawatnya ya. Bisa banget bener. Ya aku kasihnya udah mengkilat, udah bagus. Sayang nanti ajarin ya cara mandiin. Iya. Udah habis itu udah selesai. Tahun 2020, presenter dan pengusaha Ruben Onsu jelas baru saja menghirup nafas lega setelah melewati tahun yang penuh cobaan. Sepanjang tahun 2019, Ruben dan Sarwenda memang diterpa serangkaian teror mistis yang menyerang tidak hanya secara pribadi tapi juga bisnisnya. Rangkaian teror itu mau tak mau tentu saja membuat psikis Ruben lelah. Belum lagi dengan nyinyiran netizen yang mengomentari keadaan keluarganya. Namun berbagai persoalan itu tidak membuat Ruben menyerah. Di mata Sarwenda istrinya, Ruben tetap suami yang kuat dan bertanggung jawab. Ya gimana pun namanya, laki-laki kadang dia ingin kalau di depan istrinya pasti dia ingin terlihat kuat. Dan terkadang ya kita yang tahu momennya, kenapa sih kadang aku masuk pelan-pelan gitu dan lagi kerjaan lagi ribet, dibilang ngeluh sih enggak, paling dia cuman aduh yang aku capek banget, ya udah tidur aja gitu. Maunya apa, kadang aku kayak mau makan apa, mau masak apa, kadang aku masakin gitu, kelihatan mukanya kan, kalau muka capek kelihatan gitu, paling itu doang sih. Tapi nafas lega Ruben dan harapannya supaya tahun 2020 lebih baik daripada tahun 2019 tinggal harapan. Keadaan Ruben dan Wenda di tahun 2020 tidak lebih baik daripada tahun 2019. Kali ini memang bukan teror mistis dan hujan nyinyiran dari netizen, namun pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan kehidupan dan bisnis mereka. Sejak Maret, atau tepatnya sejak pemerintah menghimbau masyarakat untuk di rumah aja, omset jaringan resto milik Ruben terjun bebas. Virus corona pun jadi momok tersendiri bagi Ruben yang memilih tidak mem-PHK 6.500 karyawannya di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik ini. Kepusingan Ruben ini diungkap Sarwenda dalam coretannya.
Sarwenda pantas sedih dan menangis melihat sang suami harus pusing memikirkan 6.500 orang karyawannya. Alih-alih mem-PHK mereka di tengah omset restonya yang terjun bebas, Ruben justru mencari cara lain agar ia tetap bisa mempertahankan karyawan-karyawannya. Kesedihan Wenda inilah yang kerap membuat Ruben tak kuasa berkata apa-apa. Jadi ya kalau dia mau cerita aku dengerin gitu. Tapi kamu nggak mau Tapi tanya, aku nggak menambah kepusingan ya dia. nambah kepusingan, dan aku lebih cerita tentang anak-anak. Kalau misalnya lihat dia lagi ini nggak baik, kayaknya ceritanya yang santai-santai Iya. aja gitu. Wajar jika Ruben sedih dengan curahan hati istrinya itu. Sebagai kepala keluarga sekaligus nahkoda dari bisnisnya, Ruben berada dalam dilema. Jika ia memilih keluarga, ia tentu akan mem-PHK 6.500 karyawannya agar istrinya tidak melihatnya pusing lagi. Tapi ia tak memilih itu. Apakah ini dilema besar yang disebut-sebut oleh seorang peramal tarot harus dihadapi Ruben di tahun 2020? Dilema Ruben yang menurut sang peramal akan melibatkan sosok wanita. Corona bagi kebanyakan orang memang mirip dengan nama seorang wanita. Tapi, apakah corona yang sekarang juga akan membuat hancur bisnisnya? Wallahu a'lam.